Bagaimana kemudian berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan program ketahanan pangan ini? Kita akan jumpai pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Astadi. Elshinta News and Talk. Kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan program ketahanan pangan ini, Pak, menurut Pak Fitra sendiri bagaimana? Ya, dalam konteks antisipasi dari sisi kelangkaan produksi atau juga kemudian masa tanam yang tertunda, itu sudah cukup antisipatif ya. Jadi terlepas dari inflasi 88 triliun itu, sebenarnya di tahun ini kan kita juga sudah melihat bahwa dana bantuan sosial itu sudah 498 triliun. Artinya ini sudah setara dengan apa yang terjadi tahun 2021 di zaman pandemi. Nah, tentunya ini merupakan suatu langkah antisipatif gitu ya, dalam konteks bagaimana menjaga supaya produk-produk makanan, sembako tidak terlalu bergejolak, terutama di masa-masa yang paling krusial ya, di Ramadan dan Lebaran. Karena apa? Sekarang banyak negara-negara dunia yang kebanyakan ya, negara asal impor ya, baik itu beras maupun kebutuhan-kebutuhan lain, itu juga memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya gitu kan, sehingga melakukan restriksi ekspor. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya adalah, oke, kita mungkin punya duitnya, tapi impor dari mana? Ya, karena banyak negara-negara yang juga membatasi ekspornya tadi. Terus antisipasi dengan memperkuat kerjasama regional minimal di ASEAN untuk sebagai buffer ya, ada MOU secara regional sehingga ada prinsip reciprocal di mana kita butuh komoditas apa, mereka bisa menyediakan, dan mereka butuh komoditas apa, kita bisa sediakan. Gitu. Jadi ASEAN sebagai buffer atau regional buffer zone untuk dari sisi flexibility ini. Gitu. Elshinta News and Talk. Dari kacamata ekonomi, apa yang perlu diperbaiki kira-kira ya untuk program ketahanan pangan ini agar ketahanan pangan tersebut terbukti menjadi Kementerian Pangan dan juga bahkan bisa menolong rakyat Indonesia dari krisis pangan? Ketika semuanya naik, maka terjadi pergeseran expenditure. Spending masyarakat itu akan bergeser. Bergeser kemana? Akan lebih banyak ke staple food. Dalam hal ini ke beras, gitu ya. Nah, jadi dari sisi ini, maka masyarakat dalam hal ini, kita masyarakat menengah ke bawah memang perlu dijaga. Maka kehandalan membaca data, roadmap ketahanan pangan, itu bukan masalah di jangka pendek saja, tapi itu menjadi jangka menengah dan panjang gitu. Jadi kebijakannya, aspek kebijakannya harus kebijakan yang jangka menengah panjang. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Ya, kalau dari sisi anggaran seharusnya sih ya sudah memadai lah ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini kan anggaran kita di tahun ini saja sudah setara dengan di tahun 2021 di zaman pandemi gitu ya. Dari sisi anggaran ya sudah memadai lah. Tetapi kan dari sisi implementasi dan eksekusi itu yang sering menjadi masalah. Tapi at the expense of middle class jadi kesulitan mendapatkan beras gitu kan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus kemudian kita perhatikan ke depan supaya ya, pembangunan kita yang lebih inklusif dan bantuan-bantuan atau prinsip ketahanan pangan kita juga inklusif. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat siang, Pak Fitra. Selamat siang. Demikian pendengar pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal Astadi dan Elshinta News and Talk.